Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Den Cudibyo. Saya berasal dari kelas 2B, MPM saya 192.191.067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan energi dan cara perhitungan dari kebutuhan energi tersebut. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu ada kebutuhan energi. Nah, kebutuhan energi seseorang menurut FAO atau WHO pada tahun 1985 adalah konsumsi energi berasal dari makanan yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran energi seseorang tersebut. Nah, bila mempunyai ukuran dan komposisi tubuh dengan tingkat aktivitas yang sesuai dengan kesehatan jangka panjang dan yang memungkinkan pemeliharaan aktivitas fisik yang dibutuhkan secara sosial dan ekonomis. Nah, di sini ada ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, peka terhadap rangsangan. Yang ketiga, bernafas. Yang keempat, tumbuh. Yang kelima, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Yang keenam, berkembang biak. Dan yang terakhir, yang ketujuh, beradaptasi. Oke, yang selanjutnya yaitu gerakan otot. Nah, gerakan otot di sini dipicu oleh sinyal otak. Energi dari makanan yang dikonsumsi merupakan penyebab timbulnya kontraksi otot atau gerakan otot. Kontraksi otot adalah salah satu mekanisme kerja otot. Sistem saraf memberikan potensial aksi sebagai sinyal ke dalam sel-sel otot. Nah, kontraksi otot di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada otot sadar dan otot tak sadar. Nah, otot sadar di sini adalah otot-otot yang dapat dikontrol secara sadar dan terdiri dari serat silinder. Umumnya otot-otot ini melekat pada tulang kerangka sehingga disebut otot kerangka. Kemudian yang kedua yaitu ada otot tak sadar atau otot tidak sadar. Adalah otot yang tidak dapat dikontrol secara sadar. Tindakan mereka terutama dikendalikan oleh sistem saraf otonom dalam tubuh. Jenis utama otot tidak sadar yaitu ada otot polos dan otot jantung. Kemudian kita akan bahas mengenai energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan oleh senyawa kimia yang stabil akibat interaksi elektron antar atom atau antar molekul. Di sini juga energi kimia juga didefinisikan sebagai potensi suatu zat kimia untuk mengalami reaksi kimia lalu berubah menjadi zat lain. Wujud energi kimia hanya dapat terjadi dalam alat penyimpanan energi. Oke. Kemudian di energi kimia di sini ada metabolisme makanan atau tubuh. Merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang kita konsumsi menjadi energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuh, dan berkembang, serta fungsinya berjalan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya di sini ada energi mekanik. Nah, energi mekanik di sini merupakan jumlah energi kinetik dan energi potensial dalam suatu benda yang digunakan untuk melakukan usaha. Dengan kata lain, energi dalam suatu benda karena gerakan atau posisi atau keduanya. Nah, energi mekanik di sini adanya kontraksi otot. Nah, kontraksi otot di sini adalah salah satu mekanisme kerja otot. Sistem saraf memberikan potensial aksi sebagai sinyal ke dalam sel-sel otot. Nah, di sini ada istilahnya yaitu asetilkolin, respon sinyal dengan menimbulkan reaksi kimia. Reaksi ini menghasilkan kalsium dalam otot dan mengaktifkan kerja dari senyawa aktif dan miosin. Kinerja ini yang kemudian menimbulkan peningkatan atau penegangan pada otot. Nah, di sini ada definisi energi. Nah, di sini menurut Beck pada tahun 2000 nomor halaman bukunya yaitu 73. Dia mendefinisikan bahwa energi dapat diartikan sebagai daya atau kemampuan
bekerja. Kemudian di sini juga ada menurut Cakrawati dan Mustika pada tahun 2014 nomor buku 39 adalah zat yang diperlukan untuk makhluk hidup untuk mempertahankan hidup, menunjang pertumbuhan, dan melakukan aktivitas fisik. Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa energi merupakan zat untuk diperlukan di berbagai proses tubuh yang pada akhirnya untuk melakukan gerakan. Kemudian di sini juga ada satuan besaran energi adalah kilokalori, pada umumnya disebut kalori saja. Nah, di sini 1 kalori adalah jumlah panas yang diperlukan untuk naik suhu air 1 kg sebanyak 1 derajat Celcius. Oke, selanjutnya yaitu ada manfaat energi. Di sini menurut Beck sama seperti tadi pada tahun 2000 nomor halaman 73. Yang pertama proses pertumbuhan dan pertahanan jaringan tubuh. Yang kedua proses pertahanan suhu tubuh. Yang ketiga ada gerakan otot tak sadar. Yang keempat ada gerakan otot sadar. Nah, itu beberapa manfaat menurut Beck. Nah, menurut Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat pada tahun 2014 nomor halaman buku 78, energi yang berasal dari makanan diperlukan manusia untuk metabolisme basal, yang kedua aktivitas fisik, dan yang ketiga efek makanan. Nah, itu beberapa manfaat energi dari dua definisi. Yang selanjutnya yaitu ada sistem energi. Nah, sistem energi di sini dibagi menjadi dua, ada anaerobik dan aerobik. Anaerobik itu dibagi menjadi dua kembali, yaitu ada alaktik dan laktik. Kemudian kita akan bahas mengenai sistem energi anaerobik alaktik. Nah, sistem ini menyediakan energi siap pakai yang diperlukan untuk permulaan aktivitas fisik dengan terintensitas tinggi. Nah, sumber energi yang diperlukan atau yang diperoleh dari pemecahan simpanan ATP dan PC yang disediakan di dalam otot. Kemudian kita akan bahas mengenai sistem energi anaerobik laktik. Apabila aktivitas fisik terus berlanjut sedangkan penyediaan energi dari sistem anaerobik laktik sudah tidak mencukupi lagi, maka energi akan disediakan dengan cara mengurai glikogen otot dan glukosa darah melalui jaringan atau melalui jalur glikosis anaerobik. Di sini tanpa bantuan oksigen. Kemudian kita akan bahas mengenai sistem energi aerobik. Untuk aktivitas dengan intensitas rendah atau low intensity yang dilakukan dalam waktu lama atau lebih dari 2 menit, energi disediakan melalui sistem energi aerobik, yaitu pemecahan nutrition atau nutrisi bakar. Nah, di sini ada beberapa, yaitu ada karbohidrat, lemak, dan protein dengan bantuan oksigen. Sistem energi anaerobik dan aerobik bekerja secara serempak sesuai dengan kebutuhan ATP yang diperlukan tubuh untuk bergerak. Nah, anaerobik di sini ada artian, yaitu ada high intensity sampai short duration. Kemudian aerobik di sini ada low intensity sampai low duration. Nah, itu pembahasan kebutuhan energi. Selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai perhitungan dari kebutuhan energi tersebut. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai perhitungan dari kebutuhan energi. Nah, komponen yang diperlukan untuk perhitungan kebutuhan energi menurut Kemenkes RI dalam buku Pedoman Gizi Olahraga Prestasi pada tahun 2014 nomor buku halaman 16. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama ada basal
rates atau BMR. Yang kedua ada specific dynamics action, yaitu SDA. Yang ketiga aktivitas fisik, dan yang terakhir ada energi expenditure untuk setiap jenis dan lama latihan. Kita akan bahas mengenai BMR terlebih dahulu, yaitu ada menurut Rahmawati 2015 nomor buku halaman 18. Metabolisme basal adalah banyak energi yang dipakai untuk aktivitas jaringan tubuh sewaktu istirahat jasmani dan rohani. Kemudian yang selanjutnya yaitu menurut Beck pada tahun 2000 nomor halaman 76. Metabolisme basal dapat diartikan sebagai jumlah energi yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses dasar bagi kehidupan seperti kegiatan seluler, detak jantung, dan respirasi. Dapat disimpulkan bahwa angka metabolisme basal atau AMB atau basal metabolisme rate atau BMR merupakan energi yang dikeluarkan pada saat istirahat atau tidak melakukan aktivitas fisik. Hanya organ bagian dalam tubuh yang melakukan gerakan. Kemudian kita akan bahas mengenai specific dynamics action, itu SDA. Nah, Kemenkes RI dalam buku pedoman gizi olahraga prestasi tahun 2013 nomor halaman 16 adalah energi yang dibutuhkan untuk mencerna zat-zat, yaitu zat mikro. Nah, di sini menurut Al-Matsir pada tahun 2009 nomor halaman 144, Cakrawati dan Mustika pada tahun 2014 nomor halaman 48 adalah energi tambahan yang diperlukan tubuh untuk mencerna makanan, absorpsi, dan metabolisme zat-zat gizi yang menghasilkan energi. Kemudian di sini menurut Hidayati pada tahun 2015 nomor halaman 5 dan Rahmawati pada tahun 2015 nomor halaman 20 adalah penggunaan energi sebagai akibat dari makanan itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa specific dynamics action atau SDA adalah energi yang digunakan pada saat proses metabolisme makanan. Kemudian kita akan bahas mengenai aktivitas fisik dan aktivitas sehari-hari. Aktivitas fisik adalah energi yang dibutuhkan oleh semua otot yang tersangkut dalam aktivitas tersebut. Ditambah sedikit energi yang diperlukan karena adanya peningkatan denyut jantung serta pernapasan selama melakukan aktivitas gerak. Ini menurut Mutz tadi pada tahun 2009 nomor halaman 222. Kemudian di sini menurut Irianto pada tahun 2007 nomor halaman 51, aktivitas sehari-hari adalah kegiatan rutin harian termasuk aktivitas olahraga. Jadi aktivitas di sini adalah aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari beserta aktivitas olahraga yang dilakukan setiap hari. Oke, kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai pertumbuhan. Nah, masa pertumbuhan terjadi pada anak-anak dan remaja, biasanya pada saat sampai usia 18 tahun sehingga memerlukan penambahan energi. Nah, energi di sini, energi tambahan diperlukan baik untuk pertumbuhan tulang dan pertumbuhan jaringan tubuh. Oke, di sini kita akan bahas mengenai cara menghitung kebutuhan energi. Nah, cara menghitung kebutuhan energi sendiri dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, kita akan menentukan status gizi. Nah, seperti rumus yang di atas, ini status gizi rumusnya, yaitu IMT sama dengan berat badan atau kilogram dibagi tinggi badan atau M kuadrat. Kita masukkan saja gitu, berat badan kita berapa dan tinggi badan kita berapa. Nah, berat badan saya yaitu 60 dibagi tinggi badan kuadrat, seperti itu. Jadi tinggi badan saya yaitu 170 kuadrat.
Nah, di sini tinggi badannya kita ubah menjadi meter, yaitu jadi 1,70 kuadrat. Nah, berhubung di sini ada kuadrat 2-nya, kita kalikan poin yang sama gitu. Kita kalikan jumlah yang sama, yaitu 1,70 dikali 1,70. Hasilnya yaitu adalah 2,89. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari tinggi badan. Kemudian kita bagikan berat badan dibagi tinggi badan yang tadi sudah dihasilkan. Nah, 60 dibagi 2,89. Hasilnya yaitu 20,79. Seperti itu untuk tahapan yang pertama, cara perhitungannya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai tahapan kedua. Kita masuk ke tahapan kedua. Kita di sini akan menghitung besarnya BMR. Nah, seperti tabel di atas bisa teman-teman lihat gitu. Seperti ini. Nah, berhubung saya umurnya 20 tahun, berarti di sini kita masuk ke 18 sampai 29 tahun. Nah, berarti kita pakai rumus 15,3 dikali berat badan ditambah 679. Oke, cara perhitungannya seperti ini. BMR sama dengan 15,3 dikali berat badan ditambah 679. Nah, kemudian berat badannya kita berapa tadi di tahapan pertama, yaitu 60. Kita masukkan saja gitu. BMR sama dengan 15,3 dikali 60 ditambah 679. Kita kalikan terlebih dahulu di dalam kurung. Setelah mendapatkan hasilnya, kemudian ditambah 679, dan hasilnya yaitu 1597. Nah, itu hasil dari tahapan kedua, yaitu perhitungan besarnya BMR. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai tahapan yang ketiga. Kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu kita akan menghitung SDA. Seperti sebelumnya, kita mempunyai rumus seperti ini rumusnya, yaitu formulasi sama dengan BMR ditambah SDA 10% dari BMR. Nah, seperti itu rumusnya. Nah, cara kerja atau cara perhitungannya seperti ini. Nah, formulas sama dengan BMR ditambah SDA 10% dari BMR. Nah, BMR sendiri kita sudah mengetahui gitu di tahapan yang kedua. Nah, itu hasilnya 1597. Itu hasil BMR di tahapan yang kedua. Kemudian kita masuk ke SDA. Untuk mengetahui hasil SDA sendiri, kita harus dikalikan terlebih dahulu. Seperti ini cara perhitungannya. 10 dibagi 100 dikali BMR. Nah, BMR sendiri tadi kan sudah ada gitu hasilnya, yaitu 1597. Nah, jadi 10% atau 10 dibagi 100 dikali 1597. Hasilnya yaitu 159,7. Nah, itu hasil dari SDA. Kemudian kita belum mengetahui gitu hasil dari BMR ditambah SDA itu berapa. Nah, tinggal kita tambahkan saja hasil dari yang tadi. BMR sendiri yaitu 1597 ditambah 159,7. Hasilnya adalah 1756. Itu hasil dari tahapan yang ketiga. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan yang keempat. Nah, di sini kita akan menghitung
energi aktivitas fisik harian untuk kerja. Nah, seperti sebelumnya kita mempunyai rumus seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa lihat aktivitas apa yang biasa kita lakukan gitu. Nah, seperti tabel di sini, seperti ini tabelnya. Nah, ini aktivitas yang biasa dilakukan. Kita ambil salah satunya saja. Di sini saya akan mengambil ringan sampai sedang. Kemudian jenis aktivitasnya yaitu sekolah, kuliah, kerja, kantor. Nah, untuk laki-laki di sini 1,7. Nah, cara perhitungannya seperti apa? Cara perhitungannya seperti ini. Di sini rumusnya yaitu energi aktivitas fisik sama dengan faktor aktivitas fisik dikali BMR ditambah SDA. Nah, BMR dan SDA di sini kita sudah mengetahui gitu. Di tahapan yang ketiga, yaitu hasilnya 1756. Kita tinggal masukkan saja di dalam kurung 1756. Kemudian faktor aktivitas fisik seperti yang tadi gitu. Kita mengambil ringan sampai sedang. Jenis aktivitasnya yaitu sekolah, kuliah, kerja, lembur. Di sini untuk laki-laki 1,7. Kita masukkan 1,7 dikali 1756. Nah, itu. Kemudian hasilnya adalah 2985. Nah, seperti itu untuk tahapan yang keempat cara perhitungannya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tahap yang kelima. Itu kita akan menghitung energi untuk berlatih atau bertanding. Nah, seperti rumusnya seperti ini ya, rumusnya yaitu energi latihan per hari sama dengan lama latihan dikali besarnya energi dibagi 7. Nah, itu rumusnya. Kemudian sebelum kita menentukan perhitungannya, kita melihat terlebih dahulu gitu tabel seperti ini. Kita mengambil aktivitas olahraga apa saja. Nah, di sini saya mengambil aktivitas olahraga lari, kemudian renang gaya bebas, tenis lapang atau rekreasi. Nah, lari di sini saya mengambil 5 menit. Nah, 5 menit. Kemudian biasanya saya lari sekitar 4 kali. Nah, dalam satu kali itu saya 60 menit. Jadi 4 dikali 60 menit. Kemudian berhubung di sini saya berat badannya 60, berarti untuk kalorinya yaitu 12. Kita masukkan 12. Jadi 4 dikali 60 menit dikali 12 kalori. Nah, itu kita bisa dihitungkan gitu. 4 dikali 60 menit dikali 12 kalori, hasilnya yaitu 2880 kalori. Itu hasil dari lari tersebut. Itu yang dibutuhkan oleh saya ketika lari. Kemudian kita selanjutnya yaitu dari olahraga renang. Aktivitas olahraga renang gaya bebas. Nah, berhubung saya renang gaya bebas ini biasa dilakukan 3 kali, jadi dimasukkan ke dalam rumus 3 kali. Nah, kemudian biasanya 1 kali dari 3 kali tersebut itu bisa waktunya 30 menit. Jadi 3 kali 30 menit. Kemudian kita melihat gitu, di sini berat badan saya 60, berarti di sini yaitu 10 kalori yang dibutuhkan oleh saya, seperti itu. Jadi kita masukkan saja ke rumusnya, yaitu 3 kali 30 menit
dikali 10 kalori. Hasilnya 900 kalori. Itu yang dibutuhkan oleh saya ketika renang gaya bebas. Kemudian kita akan bahas selanjutnya, yaitu tenis lapang atau tenis lapangan. Nah, tenis lapangan di sini saya mengambil tenis lapangan rekreasi. Nah, kemudian cara perhitungannya sama seperti yang tadi. Nah, tenis lapangan di sini saya biasa berlatih atau melakukan itu 2 kali. Nah, kita masukkan gitu ke rumusnya 2. Nah, kemudian biasa 1 kali itu sekitar 45 menit. Nah, 45 menit biasa saya lakuin untuk kegiatan tenis lapangan. Nah, jadi kita masukkan saja waktunya 2 kali 45 menit. Kemudian di sini kita lihat gitu, kalori saya yang dibutuhkan sesuai dengan berat badan berapa. Di sini yaitu 4. Nah, berarti kita masukkan saja gitu, 2 kali 45 menit dikali 4 kalori. Hasilnya yaitu 360 kalori. Nah, itu yang dibutuhkan oleh saya ketika melakukan tenis lapang rekreasi. Selanjutnya kita akan menghitung dari tahap yang kelima. Dari yang pertama kita mengambil aktivitas lari, kemudian renang, dan tenis lapang atau tenis lapangan. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Hasil dari lari tersebut kita membutuhkan 2880 kalori. Nah, kemudian ditambah dengan hasil dari renang gaya bebas yaitu 900 kalori. Nah, ditambah juga hasil dari tenis lapang atau rekreasi, hasilnya yaitu 360. Nah, dibagi 7. Nah, sebelum dibagi 7 kita tambahkan terlebih dahulu 2880 ditambah 900 ditambah 360. Hasilnya yaitu 4140. Kemudian hasil tersebut dibagi 7. Hasilnya yaitu 591 kalori. Seperti itu untuk energi latihan per harinya dari tahap 5. Jadi total kebutuhan energi per harinya adalah 2985 hasil dari tahap 4 ditambah 591 hasil dari tahap 5. Hasilnya yaitu 3576 kalori. Itu yang dibutuhkan oleh saya. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan atau salah. Terima kasih.